Nah, kita akan membuktikan atopi itu adalah estimasi tabias dari si A, tapi perhatikan di sini bahwa atopi itu adalah ekspresinya itu adalah 1 per ini kombinasi-kombinasi dari si M ya. Nah, dikali dengan sigma MI dikali XI bar min X bar ya. XI bar min X bar dikuadratkan. Berarti kita butuh tahu ini properti dari XI bar dan X bar itu tuh apa ya. Jadi kita akan mencari tahu ini dulu. Nah, sekarang saya akan hapus. Nah, sekarang ekspektasi dari XI bar bersyarat theta I sudah kita buktikan sama dengan ini, mu theta I, dan variasi dari XI bar bersyarat theta I itu adalah ini, ya, setelah kita buktikan tadi. Nah, sekarang kita pengen tahu ekspektasi dari X bar I, yaitu jelas dia mu, karena ekspektasi dari ini ya. Terus ekspektasi dari X bar doang tuh apa? Ini mudah, yaitu adalah ekspektasi dari X bar kan adalah rata-rata terbobot dari XI bar. Oleh karena itu, ini itu adalah 1/m sigma MI XI bar, dan ini adalah mu juga, udah pasti. Karena ekspektasinya bisa masuk, sehingga bisa kecoret MI-nya itu semua. Nah, sekarang kita pengen cari tahu ini var dari X bar I ya, atau XI bar, yaitu adalah kita akan menggunakan dengan sifat ekspektasi variansi ya. Nah, X bar I bersyarat theta I, nah ditambah ekspektasi dari variansi ya, XI bar bersyarat theta I. Nah, ini hasilnya itu adalah apa? Ini tuh udah kita tahu ya, yaitu adalah mu theta I var, dan ini adalah var dari X bar I bersyarat theta I itu adalah V theta I per MI. Nah, oleh karena itu ini bisa kita sederhanakan menjadi A ditambah V per MI. Nah, sekarang kita pengen tahu var dari X bar. Ya, var dari X bar akan kita hitung dengan cara X bar itu adalah rata-rata terbobot dari XI ya. Jadi ini adalah 1/m, lagi-lagi 1/m, sigma, ini indeksnya I ya, MI dikali X bar I. Nah, ini 1/m-nya bisa keluar jadi 1/m kuadrat. Terus setiap MI-nya juga bisa keluar jadi MI kuadrat. Nah, kita punya adalah var dari X bar I. Var dari X bar I itu sudah kita hitung, yaitu ini. Ya. Dan ini kalau kita sederhanakan, kita akan mempunyai apa nih? Yang A-nya dulu deh ya. Yang V-nya dulu aja ya, yang V-nya dulu, karena MI-nya kan kecoret ya, terus V-nya itu bisa keluar, jadi sigma MI itu adalah M, berarti kita punya V per M. Nah, sementara yang A-nya itu tidak bisa kita apa-apakan, tapi A-nya bisa keluar ya, berarti kita punya A per M kuadrat dalam kurung sigma I indeksnya dari 1 sampai R dari MI kuadrat. Nah, semoga cukup jelas. Nah, ini bisa saya keluarkan nih 1 per M kuadratnya, sehingga kita punya M dikalikan V ditambah A dikalikan sigma MI kuadrat ya. Untuk biar lebih enak aja sih. Nah, sekarang kita akan siap untuk membuktikan ini nih ya. Nah, kita akan mulai pembuktian kita. Nah, pertama-tama kita tinjau bahwa sigma MI X bar I dikurangin X bar kuadrat itu bisa kita sederhanakan ya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu adalah sigma MI XI bar kuadrat dikurangin. Nah, ini udah nggak ada sigmanya ya di sini. Jadi sigmanya itu hanya buat yang ini doang. Ya. Nah, sekarang kita coba cari ekspektasi dari X ini semua nih. Ya, sigma dari MI X bar I min X bar kuadrat itu tuh apa? Yaitu adalah ekspektasi dari sigma MI X bar I kuadrat dikurangin ekspektasi dari M X bar kuadrat ya. Nah, karena ekspektasi lagi-lagi sifatnya linear, bisa kita keluarkan semuanya ya. Nah, ini ekspektasi dari X bar I kuadrat. Nah, ini juga adalah M-nya bisa dikeluarkan, yaitu ekspektasi dari X bar kuadrat. Nah, bagaimana mencari tahu ini? Mencari tahu ekspektasi dari X bar I kuadrat, yaitu dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu fakta bahwa variansi dari X bar I itu adalah ekspektasi X bar I kuadrat dikurangi ekspektasi dari X bar I kuadrat. Oleh karena itu, ini bisa kita tulis menjadi variansi dari X bar I, tapi ditambah ekspektasi dari X bar I
Ini yang dikuadratkannya di luar sekarang. Nah, begitu pula yang bagian ini. Ya, ini adalah variansi dari X bar ditambah ekspektasi dari X bar, tapi dikuadratkan. Dan setiap suku-suku ini sudah pernah kita hitung di slide sebelumnya. Sudah pernah kita turunkan di slide sebelumnya. Nah, var dari X bar I, yaitu adalah A ditambah V per M. Ekspektasi dari X bar I, yaitu sudah kita hitung, yaitu adalah mu kuadrat. Nah, variansi dari X bar sudah kita hitung juga di slide sebelumnya, yaitu adalah 1/m kuadrat M dikali V ditambah A sigma MI kuadrat. Nah, sekarang ini ditambah, ini juga sama, yaitu adalah mu kuadrat ya. Nah, sekarang kita coba sederhanakan. Ya, kita akan sederhanakan. Ini A kita kalikan MI menjadi M dikalikan A. Ya, karena A-nya bisa keluar dari sigma, dan sigma dari MI itu adalah M. Ya. Nah, kemudian V per M dikalikan MI, ya ini sama juga, yaitu sama dengan, kalau tanpa M nih, tanpa ada ini itu jadi M kali V. Tapi dengan ada itu berarti kecoret, jadi tinggal V doang. Nah, ini adalah M dikalikan mu kuadrat, sama ya. Nah, ini kita kurangkan dengan, ya, yang pertama yang ini dulu nih. Ini karena ada 2M di atas dan 2M di bawah, berarti kita cuma punya V doang ya. Nah, kemudian yang bagian ini tuh tidak bisa kita apa-apakan ya. Ya kita biarkan aja seperti itu, menjadi A per M sigma MI kuadrat. Dan yang terakhir ini adalah min M dikalikan mu kuadrat. Nah, ini bisa kita coret yang mu-nya. Yang V-nya itu jadi ini ada satu V, di sini ada V, jadi kecoret juga V-nya ya. Oh sorry, ini bukan V, ini harusnya bukan V doang, tapi ini adalah, saya melakukan kesalahan, ini harusnya tuh MI nih ya. Jadi MI ini indeks I-nya dari 1 sampai R ya, jangan lupa. Berarti ini adalah R, harusnya ada R ya. Berarti ini dengan ini kecoret menjadi R-1V. Dan yang terakhir yang A-nya ya, yang agak susah, A-nya. A-nya itu kita punya M dikali A di sini, dan di sini kita punya ini ya. Oleh karena itu saya keluarkan A per M-nya ya. A per M-nya saya keluarkan. Di sini saya punya M kuadrat, dan di sini saya punya sigma I dari 1 sampai R dari MI kuadrat. Nah, ini adalah ekspektasi dari ini nih. Nah, jika kita ekspektasikan ini menjadi topi semua, dan kita bisa buktikan bahwa dengan kita balik itu, kita cari A-nya, A topi itu adalah ini, M per M kuadrat min sigma dari MI kuadrat sigma dari MI X bar I dikurangin X bar dikuadratkan, dikurangin ya R-1 V topi. Ya, dengan ini terbukti bahwa A topi itu adalah estimasi tabias dari si A. Nah, semoga cukup jelas. Kita akan ada satu teori lagi, setelah itu ada contoh soal. Karena setiap grup atau setiap polis itu jumlah membernya itu beda-beda setiap tahun. Oleh karena itu, credibility faktornya atau Z-nya juga beda-beda untuk setiap grup atau setiap polis. Ya, dengan formulanya itu adalah ini. ZI adalah MI itu adalah total member untuk semua periode ya. MI ditambah K-nya itu sama, yaitu V per A. V topi per A topi sih. Nah, kemudian premi credibility untuk setiap polis juga beda-beda ya. Ya. ZI dikalikan ini X bar I ditambah 1 min ZI dikalikan mu topi. Yang mu topinya sudah dihitung, mu topinya itu adalah sebenarnya itu X bar ya. Dan ini adalah premi credibility-nya itu adalah estimasi buat XIJ ya. Dan yang biasa kita hitung tuh sebenarnya itu totalnya, yang diinginkan oleh si perusahaan itu adalah totalnya. Jadi kita kalikan dengan, jadi si PI ini tuh kita kalikan dengan premi credibility di periode yang akan datang, itu kita kalikan dengan exposure yang akan datang, yang dinotasikan dengan ini MI N plus 1 ya, NI plus 1 sorry harusnya ya. Jadi ini adalah biasa total premi credibility
di periode yang akan datang itu dikalikan dengan exposure yang akan datang. Nah, semoga cukup jelas. Nanti di sini ada contoh soal, semoga lebih jelas lagi nih.